Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita mempelajari tentang manajemen Puskesmas bagian yang pertama ya, bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Yang pertama kita bahas tentang definisi manajemen. Jadi Anda harus paham apa yang dimaksud dengan manajemen ya. Jadi manajemen itu suatu proses ya, proses dalam menjalankan suatu kegiatan ya. Jadi kalau kita punya kegiatan, kemudian prosesnya itu dilakukan dengan cara direncanakan, diorganisasi gitu, kemudian dilaksanakan, kemudian dikontrol ya, itu namanya manajemen. Jadi sekali lagi, yang namanya manajemen itu serangkaian proses ya dalam menjalankan suatu kegiatan, yaitu dengan urutan, dengan sistematika, direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan, dan dikontrol ya. Itu namanya manajemen ya. Dalam bahasa Inggrisnya planning, organizing, actuating, dan controlling, untuk mencapai tujuan ya yang telah kita tetapkan ya. Sebetulnya manajemen ini ya bisa digunakan di mana aja ya. Di puskesmas bisa, di klinik bisa, di laboratorium bisa, di unit transfusi darah juga bisa. Juga dalam urusan sehari-hari ya, misalnya kalau kita mau wisata kan mesti direncanakan ya, tujuannya kemana, berangkat jam berapa, bisnya pakai apa, yaitu semua itu perlu direncanakan. Itu berarti kalau kita wisata juga memakai manajemen ya. Memang manajemen ini adalah sesuatu atau serangkaian proses ya untuk menjalankan kegiatan agar kegiatan itu ya sesuai dengan perencanaan yang berjalan atau yang tujuannya efektif dan efisien ya. Itu tentang definisi manajemen. Sekarang kita melihat definisi-definisi lain yang ya disampaikan oleh para ahli-ahli manajemen ya. Ini contohnya Josh Terry ya. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses ya, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan ya. Intinya hampir sama ya. Dimulai dari perencanaan, kemudian diorganisasi, kemudian digerakkan, kemudian perlu diawasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi menurut Josh Terry ini urutannya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Menurut Henry Fayol ya, dia agak beda lagi. Kalau menurut Henry Fayol itu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi kalau dibandingkan dengan punyanya Josh Terry, ini tidak ada penggerakan. Jadi langsung perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan ya. Jadi sebetulnya kalau kita ya amati antara satu dan lainnya itu ya mirip-mirip aja. Jadi ada yang digabung ya. Dari punyanya Terry ini kalau dibanding punyanya Fayol, itu penggerakan dan pengawasan itu jadikan satu. Kita melihat yang lainnya ya. Ini punya Griffin ya. Ricky Griffin ini menyatakan bahwa rangkaian manajemen itu perencanaan,
kemudian organisasi, kemudian koordinasi, kemudian kontrol. Ya, mirip-mirip aja ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol ya. Jadi kemudian satu lagi untuk Mary Verker ya, dia mengatakan bahwa manajemen itu suatu seni ya untuk menyelesaikan pekerjaan orang melalui orang lain. Jadi ini agak berbeda lagi. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan jadi sekali lagi yang namanya manajemen itu suatu proses yang mengerjakan sesuatu secara sistematika dengan urutan, yaitu direncanakan, diorganisasi, dikerjakan, dan diawasi ya. Jadi manajemen itu prosesnya, kalau manajer itu orangnya. Jadi kalau kita pernah mendengar manajer, berarti itu orang yang menjalankan manajemen. Sekarang kita melajari tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu jadi fungsi manajemen itu adalah bagian-bagian atau sistematika dari manajemen yang harus dilakukan ya. Jadi ini contohnya planning, perencanaan itu adalah fungsi manajemen. Organizing itu juga fungsi manajemen, staffing itu fungsi manajemen, directing dan controlling. Dan fungsi manajemen ini berbeda-beda antara sarjana satu dengan sarjana lainnya ya. Jadi kalau menurut siklus ini, jadi menjalankan manajemen itu pertama direncanakan dulu. Jadi kita harus membuat suatu rencana agar kegiatan itu berjalan dengan baik. Kemudian selain membuat rencana juga perlu mengorganisasi. Jadi orang-orangnya itu perlu dibentuk tim gitu ya, dibentuk panitia ya. Si A jadi apa, si B jadi apa, ketuanya siapa, sekretarisnya apa, itu namanya mengorganisasi ya. Kemudian staffing ini melengkapi staf-stafnya. Jadi untuk seksi konsumsi ya itu siapa aja, untuk seksi dokumentasi siapa aja, itu staffing ya. Setelah itu dijalankan dan dilakukan directing ya. Directing itu pengarahan ya. Jadi untuk menjalankan suatu kegiatan itu perlu dilakukan directing ya, pengarahan, perlu dikasih pengarahan agar yang menjalankan itu tidak salah. Serta juga perlu dilakukan controlling itu pengawasan. Jadi kalau kegiatan sedang berlangsung itu juga perlu dikontrol, perlu dimonitoring ya. Untuk monitoring ini kita telah membuatkan videonya, jadi Anda bisa melihat di video yang lain ya. Jadi ini yang dimaksud fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi untuk melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan baik, berjalan efektif dan efisien, itu perlu direncanakan, perlu diorganizing, di staffing, directing, dan controlling. Ya, kita melihat fungsi manajemen yang pertama itu adalah perencanaan ya. Jadi perencanaan itu apa ya? Rangkaian proses memilih ya, atau menetapkan tujuan ya, atau strategi ya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita namanya membuat rencana itu sebetulnya memilih ya, memilih pilihan-pilihan yang terbaik ya, agar kegiatan itu berjalan dengan baik. Contoh kalau kita mau wisata ya, kita mempunyai uang 1 juta, berarti kalau 1 juta itu wisatanya kemana ya? Nah itu berarti kita milih di antara yang ada itu ya, ke A, ke B, atau ke C lah. Itu dengan uang 1 juta itu mana yang bisa dicapai kan gitu ya. Juga nanti milih lagi, kalau uang 1 juta baiknya naik pesawat atau naik bis ya, kayak seperti itu. Jadi semuanya memilih ya. Berangkatnya pagi atau siang, nah, milih lagi, milih pagi atau milih siang atau milih malam kan ya. Itu yang namanya direncanakan. Jadi perencanaan sekali lagi proses memilih ya, memilih segala sesuatu yang baik ya, yang mau kita laksanakan agar tujuan organisasi itu berjalan dengan baik ya. Itu yang dimaksud perencanaan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian ya, alternatif ya,
dalam pengambilan keputusan. Jadi artinya dengan melakukan perencanaan kita telah mengambil pilihan-pilihan yang terbaik ya untuk menjalankan suatu kegiatan. Jadi suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik kalau kita membuat perencanaan yang baik. Sesuatu kegiatan yang tidak direncanakan ya itu pada umumnya berjalan tidak baik ya, karena nanti tidak tahu pilihan-pilihan yang terbaik yang harus dilakukan. Jadi tahapan membuat rencana itu menurut Hani Handoyo ya, pertama itu menentukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kemana ya? Tujuan ini harus ditentukan dulu. Terus kalau sudah tujuan sudah ditentukan ya, merumuskan keadaan saat ini. Kita kondisinya saat ini sekarang seperti ini, keuangannya sekian ya, keadaan-keadaan yang lain yang kita punya ini. Nah, mau mencapai tujuan ini ya, berarti bagaimana dengan kondisi yang seperti ini mau mencapai tujuan ini kan gitu. Katakanlah kembali lagi contoh seperti rekreasi gitu, kita mau mengadakan suatu rekreasi ke Bali tapi kondisinya ya keuangannya itu sekian gitu, kondisinya jaraknya dari Bali sekian. Nah, itu pilihan-pilihan apa yang harus kita tentukan ya, itu yang dinamakan planning ya, tujuan. Setelah merumuskan keadaan yang saat ini, kita juga perlu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan ya. Kalau kita katakan tadi memilih naik bis ya, enaknya apa, lebihnya apa, kurangnya apa ya. Kalau kita memilih naik pesawat gitu, mudahnya apa, terus hambatannya apa. Semua pilihan itu adalah mengandung risiko, ada kemudahan dan hambatan, dan itu ditulis semua. Jadi kalau kita sudah memilih sesuatu itu pasti punya kemudahan dan hambatan, dan itu ditulis, nanti dipilih mana yang terbaik dari pilihan-pilihan itu ya. Kemudian berikutnya, kalau itu sudah mengembangkan rencana, artinya memilih rencana terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau tadi sudah diidentifikasi, punya pilihan-pilihan itu, dan kita sudah pasti ini yang terbaik, itu dijadikan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Berarti artinya dalam membuat rencana ini kita sudah memilih yang terbaik. Jadi ini rencana kita, nanti tinggal melaksanakan ya. Begitu caranya membuat suatu rencana. Jadi urutannya seperti itu. Sekali lagi saya ringkaskan. Jadi pertama ditetapkan tujuannya, kemudian merumuskan kondisi saat ini kita bagaimana, kemudian kalau kita memilih sesuatu A, B, C itu diidentifikasi kemudahan dan hambatannya, misalnya A, B, C kemudahan ini, hambatannya ini, kemudian dari A, B, C itu dipilih mana rencana yang terbaik ya. Itu tahapannya ya. Kalau planning itu sudah jadi, ya sebetulnya apa sih untungnya kalau suatu kegiatan itu dibuat suatu rencana. Jadi yang pertama itu menjadi pedoman. Jadi kalau kita sudah mempunyai rencana, menjalankan kegiatan itu enak karena sudah ada pedomannya. Sesuatu kalau ada pedomannya, itu kita tinggal ngikuti aja karena pedoman itu sudah dipikirkan dengan baik sebelumnya. Jadi makanya planning itu bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, dengan adanya planning itu menjamin tercapainya tujuan organisasi ya. Itu karena planning tadi itu sudah dipikirkan. Jadi kalau itu berjalan semestinya, berjalan sesuai yang direncanakan, maka tujuan organisasi itu akan tercapai gitu ya. Karena itu sudah dipikirkan lebih dan kurangnya, sudah dipikirkan hambatannya, sudah dipikirkan hambatan-hambatan yang terjadi. Yang ketiga, menghindari resiko yang mungkin terjadi ya. Sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa kalau kita memilih sesuatu rencana, maka rencana itu adalah ada kemudahannya, ada hambatannya, berarti ada risikonya. Risiko-risiko itu sudah ditulis,
kita sudah tahu sebelumnya. Jadi kalau kita memilih jalan ini, ya itu risikonya ini. Jadi makanya kita bisa menghindari risiko ya, karena kita sudah tahu. Jadi kalau kita misalnya risikonya, nanti kalau wisata kita akan ada hujan, nah, itu sudah diantisipasi. Berarti untuk meminimalisasi itu berarti kita sedia payung. Berarti kalau kita bawa payung berarti walaupun hujan tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak pernah tahu kalau nanti ada risiko hujan, ya payung itu tidak pernah disediakan, sehingga pada saat sudah berjalan ternyata hujan, lah itu akhirnya menjadi masalah ya gitu. Itu untungnya kalau ada planning ya. Kemudian planning itu mudah dalam pengawasan. Kita bisa mengawasi sesuatu kalau ada rencana ya, karena misalnya kalau kita memonitoring ya, rencananya adalah dilakukan B, tetapi dia melaksanakan A. Nah berarti dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai rencana. Tetapi kalau tidak ada perencanaan, kita tidak bisa melakukan dengan pengawasan dengan baik. Jadi itulah tujuan-tujuan rencana itu dibuat. Jadi sangat menguntungkan kita, dan itu bisa memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika ada sesuatu yang kurang paham atau ada sesuatu yang tidak dimengerti ya, silahkan menulis di komen, insya Allah nanti akan kita balas. Dan untuk melanjutkan manajemen Puskesmas ini masih ada video-video berikutnya, yaitu di serial kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti tentang manajemen Puskesmas ini akan ada beberapa serial video. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.